Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik sekali. Dan bahkan setelah dinanti-nanti, akankah Anies AHY jadi capres dan cawapres terpopuler, pasangan paling ideal? Katanya seperti itu. Tapi muncul spekulasi hari ini bahwa apa yang dilakukan kedua-duanya antara PKS dan Nasdem itu sudah akan bertemu, sudah dijadwalkan. Dan bahkan akankah cawapresnya adalah AHY? Memang banyak muncul spekulasi bahwa AHY adalah ideal cawapresnya begitu, dan bahkan komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, mudah-mudahan lancar karena saat ini yang lebih diutamakan adalah kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi dan golongannya. Ini banyak sekali ya, PKS justru ingin melihat Nasdem dan Demokrat serius dan komitmen. Kalau PKS sudah teruji dengan kesetiaan dan sudah terbiasa dikhianati. Mantap, Anies AHY pasangan paling ideal. Ya, pasangan paling ideal sangat luar biasa begitu kan. Bahkan surveinya pun sangat tinggi antara Anies dan AHY begitu kan. Jika PKS ikhlas menyerahkan cawapresnya ke Demokrat, maka saya akan pilih PKS di pileknya. Banyak sekali, karena PKS pada hakikatnya akan legowo. PKS berpandangan bahwa akan bersama-sama untuk memajukan bangsa kita. Kira-kira seperti itu, begitu logika PKS begitu. Tidak hanya harus wakilnya dari PKS, tidak. Tetapi kalau melihat partai-partai lain belum ada seikhlas PKS, secenderung PKS untuk membangun bersama-sama. Dia bahkan menjadi koalisi kesendiri waktu pemerintahan Pak Jokowi hari ini sangat luar biasa begitu. Ini perlu untuk dipilih lagi untuk PKS, partai PKS ini begitu. Seandainya terjadi pasangan Anies AHY akan coba coplos PKS karena membuktikan PKS partai yang tidak gila kekuasaan dan berjiwa besar. Maka perkuat posisi PKS di posisi legislatif. Betul, bisa menguasai dan bahkan di parlemen presiden ambang batas 4% akan kecil sekali kalau kita melihat rentetan peristiwa PKS hari ini begitu kan. Dan saya yakin yang menguasai nanti adalah Nasdem dan PKS. Saya yakin seperti itu begitu. Bahkan ini memang harus diperjuangkan agar terjadi pasangan Anies AHY karena kondisi negeri ini yang lagi kronis. Anies fokus ke ketatanegaraan agar kesejahteraan rakyat dapat terwujud. AHY fokus tentang pertahanan negara yang disinyalir penguasa Cina terhadap negeri ini makin nyata. Jangan lupa Pak Gatot dipasang sebagai koordinator pertahanan. Bisa jadi seperti itu. Dari Hong Kong hadir, terima kasih. PKS mengalah demi kebaikan bangsa dan negara. Inilah yang kemudian yang harus ditiru oleh partai-partai lain seperti PKS, legowo begitu kan. Kalau ini memang terjadi, bisa jadi misalnya diduetkan dengan yang lain, tetapi dalam posisi ini siapakah PKS yang elektabilitasnya tinggi itu kan masih belum ada begitu kan. Tapi belum, ini saya salut sekali begitu. Dan bahkan ini salut dengan strategi bunyi time koalisi perubahan tetap solid mendukung Anies sebagai capres dan selalu mengulur waktu kapan deklarasi dan pengumuman calon wakil presidennya, meskipun sebenarnya 90% mereka sudah sepakat siapa capresnya tersebut, sehingga tetap menjadi pembicaraan hangat rakyat, bahkan membuat penasaran terutama di jagat media sosial. Di samping itu tentu yang ingin melihat perkembangan proses penetapan capres dan cawapres koalisi partai yang lain untuk mengatur strategi pemenangan berikutnya. Semoga mendapat wakil yang terbaik. Ini banyak sekali yang mendukung begitu kan. Tetapi kalau dalam survei-survei yang saya amati yang banyak komentar-komentar di channel Hodari Podcast Rakyat ini, tentu banyak yang ingin menduetkan Anies AHY begitu kan. Dan bahkan survei-surveinya ketika saya melihat bahwa PKS itu akan legowo dan menerima apa adanya. Walaupun banyak cacian bahwa ya tidak ada makan yang gratis, tapi PKS itu lebih dari itu begitu kan. Sangat luar biasa sekali. Bahkan Pak Surya Paloh memang negarawan sejati, patut dicontoh tokoh ini tidak ambisius dengan jabatan meski ketum partainya. Ini banyak sekali. Saya dari dulu pilih PKS dan harap PKS tetap menjadi partai politik yang konsisten dalam sejarah RI yang lebih mementingkan kepentingan masyarakat bangsa dan negara, insya Allah husnul khotimah, dan dapat kuatal efek dari Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu, yakinlah itu lebih nyata dengan benar. Bravo PKS ini. Sepertinya banyak lagi yang mendukung terhadap PKS, deklarasi PKS dan Nasdem nanti. Apakah Demokrat harus ikut juga begitu? Tetapi kalau AHY capresnya, maka Demokrat akan ikut juga di sini begitu kan? Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya.
Anies AHY jadi capres Cawapres terpopuler pasangan paling ideal. Ini survei-surveinya Anies AHY itu semakin tinggi begitu kan, dan bahkan terpopuler di media sosial begitu. Dan bahkan ini FDS UI Research dan Consulting menyebutkan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai bakal calon wakil presiden Cawapres terpopuler. Dan bahkan dia mengatakan kabar ini makin mendengungkan nyaringnya wacana Anies Baswedan dipasangkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal calon presiden dan Cawapres di 2024. Bahkan CEO FDS UI Research dan Consulting Ruli Nasrullah mengatakan ketua umum Partai Demokrat ini jadi cawapres paling populer di ruang cyber sebelum deklarasi Anies oleh Nasdem pada 3 Oktober kemarin. Bahkan selama sebulan, September 2022, nama AHY dimention 382.438 kali di internet. Diikuti oleh Erick Thohir dan posisi kedua dan 2.836, lalu Mohaimin Iskandar 41,4174 dan Airlangga 24,764. Artinya apa? Artinya sangat luar biasa sekali begitu kan. Sampai 382 mention di beberapa internet. Ini makin terpopuler Anies AHY begitu. Bahkan ya Sandiaga semakin ada penurunan terhadap ini karena memang di satu sisi kabarnya ya Sandiaga Uno akan kembali kepada akan mengikuti terah partai P3. Katanya seperti itu, tapi ini masih belum fix ya. Bahkan capaian AHY ini disebut pemicunya karena kritik kerasnya kepada pemerintah terkait naiknya harga kebutuhan pokok, BBM, pembangunan infrastruktur, dan cenderung gunting pita saja dan berbagai kebijakan lainnya. Sedangkan Erick Thohir popularitasnya cenderung stabil selama periode Juli dan September 2022. Mohaimin dan Airlangga menunjukkan tren yang terus meningkat meskipun jauh di bawah Agus dan Erick. Bahkan sementara itu masih menurut FDS UI, Anies jadi capres populer di ruang cyber dengan mention 478.942 kali, jauh meninggalkan bakal capres lainnya. Dan bahkan ini sangat keren sekali begitu. Bahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dianggap sebagai rivalnya bahkan hampir hanya separuh dari mention Anies, yakni 264.545. Lalu disusul Puan Maharani 174.435 dan Prabowo Subianto dengan 114.649 mention. Artinya apa? Artinya inilah yang menjadi tren bahwa Anies AHY ini terpopuler begitu kan. Walaupun ada sedikit berspekulasi bahwa Anies AHY akan kalah, tetapi di satu sisi dia akan menunjang bahwa persoalan hari ini ketika Anies AHY itu menjadi tren luar biasa begitu. Walaupun nanti ada deklarasi ya, kalau nggak salah PKS dengan Nasdem deklarasi capres Anies Baswedan, walaupun ada cawapresnya, ini sangat disayangkan ketika Demokrat harus maju di situ, harus bersama-sama. Kira-kira seperti itu begitu. Kalau ingin ingin membangun bangsa bersama-sama, tidak harus kita memikirkan wakilnya siapa. Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu. Tetapi sekarang ini partai-partai yang yang jauh dibandingkan dengan PKS yang legowo menerima apa adanya, yang penting adalah kesejahteraan masyarakat yang kita bangun dan bersama-sama. Inilah legowo oleh partai PKS begitu. Tapi kalau partai Demokrat masih ada embel-embel yang harus karena memang makan tidak gratis ya, yang harus kita andalkan, maka itu harus menjadi wakil. Mau tidak mau seperti itu begitu. Kecuali ada partai lain yang ingin masuk dan legowo menerimanya, bisa jadi seperti itu begitu. Ini akan banyak tawaran-tawaran yang masuk ke situ begitu. Ini kan disayangkan sekali ketika nanti partai Demokrat tidak berkoalisi segera bersamaan dengan partai Nasdem dan PKS, akan menawarkan partai-partai lain atau wakil-wakil lain dari partainya, dari partai lain begitu kan. Ini akan sangat menarik juga. Bahkan bisa jadi prediksi dari beberapa orang bahwa Partai Demokrat akan masuk ke KIB, kira-kira seperti itu begitu. Tapi inilah kesepakatan besar bahwa Demokrat, PKS dan Nasdem akan bersatu insya Allah. Ketika Anies dengan AHY, maka catatan ini sangat luar biasa kekuatannya. Bahkan dalam survei-survei hari ini yang muncul, Anies AHY sangat kuat dan luar biasa. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.